Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Yahoo. Ini kita mau bahas film favorit saya juga, yang sebenarnya favoritnya karena ada tante-tante kesukaan saya dari saya SMP. Di dalam. Oh, ini yang banyak di request dari kalian sih ya. We Are The Millers. We are the best. We Are The Millers. We are the Millers. We Are The Miller. Lupa jadi mau ngomong apa. Oh iya, pemerannya itu makanya saya bilang saya paling suka adalah Jennifer Aniston. Oh, Jadi tante-tante berumur kayaknya lebih dari 45 tahun dan masih masih seperti itu. Oke, jadi kalau secara garis besar filmnya ini tentang sebuah keluarga yang ingin mengirim apa ya? Jadi punya kegiatan untuk mengirim rumput Bob Marley ke sebuah kota di Meksiko. Yang mana keluarga ini ternyata bukan keluarga asli. Tapi di tengah-tengah itu mereka seperti keluarga asli. Bingung kan? Saya pun juga bingung. Terus gimana ceritanya? Mending kita tarik aja ke motor. Tarik Jet. Come on. Gitu dong anjing. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan David, seorang penjual rumput Bob Marley kelas bawah. Pelanggannya mulai dari ibu-ibu rumah tangga, terus juga ada mamang-mamang warteg sama beberapa pejabat lokal. Di apartemennya, David memiliki seorang tetangga bernama Rose yang berprofesi sebagai penari striptease, yang mana itu adalah Tante Jennifer Aniston. Meski sudah setengah bayar, penampilan Rose selalu ditunggu di sana. Pantesan gue seneng ya. Iya. Aduh. Nama juga tante-tante. Pengalamannya banyak. Oke, kita lanjut. Selain Rose, ada juga Kenny, cowok polos beralis Nike. Malam itu, tepat di depan apartemen, Kenny melihat seorang gadis bernama Casey yang sedang dikeroyok preman. Ia pun berusaha membantu, tapi malah dia ikutan dikeroyok. David yang tidak sengaja melihat kejadian itu pun tidak tinggal diam. Ia mulai menghampiri dua bocil tadi. Sialnya, saat mencoba membela sampai terlibat baku hantam, uang hasil jualan rumput Bob Marley-nya justru berhasil dibawa kabur oleh preman-preman bocil tadi. Dan sejak saat itu, kehidupan David langsung berubah layaknya anak kos di akhir bulan. Siang itu, saat David nongkrong di warteg, David tiba-tiba diculik oleh anak buah Brad, gembong rumput Bob Marley yang juga atasannya. Kekayaan Brad ini sepertinya melebihi Crazy Rich Surabaya. Saking kayanya, David bahkan punya paus orca sebagai peliharaan. Siang itu saat Brad mengetahui bahwa David tidak membawa setorannya, ia langsung memberinya pekerjaan baru sebagai ganti rugi. Ia menyuruh David mengambil stok rumput Bob Marley-nya di Meksiko. Dan itu berarti David harus melalui jalur perbatasan yang sangat dijaga ketat. Karena iming-iming gaji menggiurkan, David pun menyanggupinya. Keesokan harinya, saat sedang nongkrong bersama Kenny, David melihat sebuah keluarga dalam mobil van. Dari situ Kenny langsung berpikir untuk melakukan penyamaran demi kelancaran misinya. Holy fucking shit. Thank you, dickhead. David pun memutar otak untuk membentuk sebuah keluarga. Pertama ia mengajak Rose, tetangganya yang seksi, untuk menjadi istrinya. Namun Rose langsung menolaknya mentah-mentah. Untung saja Kenny dan Casey bersedia menyamar menjadi anaknya dengan iming-iming $1.000. Ya, namanya juga bocil. Padahal David dapatnya $500.000. Tak diduga, sesampainya di bandara, Rose menyusul mereka karena himpitan ekonomi yang menyimpannya. Honey, hi. I want 30,000 now. Kini, keluarga jadi-jadian yang menamai dirinya The Miller itu sudah lengkap. Ada Rose sebagai ibu yang seksi, ada David sebagai ayah yang kurang kerjaan, ada Kenny sebagai anak polos banget, laki-laki, dan Casey sebagai anak perempuan yang sebenarnya berandal. Perjalanan mereka ke Meksiko pun dimulai dengan van yang telah disediakan oleh David. Usai melewati perbatasan negara Meksiko dengan dalih piknik keluarga, David mulai melaju ke kampung gembong rumput Bob Marley yang dimaksud Brad. Meski terpencil, kampung itu dijaga oleh mas-mas bersenjata lengkap. David pun disambut pria kekar. Sebut saja Bob yang langsung menodongkan pistol ke mulutnya. Beruntung Bob langsung melunak usai David menyebutkan kedatangannya atas seruan Pablo Cacon.
Dengan beragam akal, David berusaha menyembunyikan rumput Bob Marley itu dalam kulkas, laci, bahkan lemari mobilnya. Fresh. Tak jauh dari perjalanannya meninggalkan kampung tadi, seorang polisi menyegat Van David. Namun tanpa diduga, polisi itu ternyata penyuka rudal sama rudal. Ia bahkan berkenan tidak memeriksa Van David dengan syarat ia harus menghisap rudal milik polisi itu. Karena David merupakan bapak yang baik, ia menyerahkan pekerjaan ini pada anaknya, Kenny. Belum juga Kenny memulai sesi sedot menyedotnya, polisi itu memilih bayaran 1.000 peso. Tentu angka itu sangat kecil bagi David yang langsung memberinya dan gagal menyebarkan Kenny. Perjalanan pun berlanjut. Di dalam tol, David bertemu dengan pengguna van lain yang langsung menyambut mereka dengan semangat. Nyapa. Oh iya, Just want to say hi. keluarga itu terdiri dari Don, sang ayah, Eddie, sang ibu, dan Melissa, putri semata wayang mereka yang langsung membuat burung Kenny tegak berdiri. Namun ketegangan Kenny itu berhenti saat seorang polisi meminta untuk menggeledah Van David. Meski deg-degan setengah mati van-nya mau diperiksa, David kembali bernapas lega usai mengetahui sumber gonggongan anjing adalah orang-orang Meksiko yang menumpang secara ilegal di kolong mobilnya. Di tengah perjalanan, mereka merasa bersyukur karena berhasil melewati tantangan yang ada. Sebagai perayaan, terus memutar lagu dan mereka mulai bernyanyi layaknya keluarga cemara. I've seen a rainbow yesterday, but too many storms have come. Even yourself, the rest is up to me and Joe. Sementara itu, di markas narkoba datang seseorang yang mengaku bernama Pablo. Kedatangan itu tentu membuat Bob bingung. Pasalnya, tadi ada pria datang dan mengaku suruhannya. Nah, di sini kita tahu bahwa David telah dibohongi Brad, karena ia sebenarnya disuruh mencuri rumput Bob Marley milik Pablo. Sementara itu, tiba-tiba saja van milik David mogok. Karena merasa kesal, Casey dan Ross pun memilih pergi. Fucking nowhere, dude. Oh, gee, thank you, Bye. Casey. What? Wait up. Tidak berselang lama, keluarga rempong yang mereka temui di perbatasan itu kembali menemukan mereka. Dan akhirnya Dan dari mobil David dan memberinya tumpangan. Selama perjalanan, mereka mulai menceritakan keluarga satu sama lain. Di sini, David dan Rose berpura-pura menjadi sebuah keluarga harmonis. Tapi dari sorot matanya David, terlihat benar-benar menghayati perannya. Yeah, I remember one, maybe, some point. Lalu saat Dan menyuruh David mengambil peta di laci mobil, David langsung terkejut dengan pistol dan lencana yang ia temukan. Dan ya, tepat sekali rupanya Don ini seorang polisi divisi narkotika. Seketika The Millers langsung panik. Sayangnya, saat mereka berencana kabur, bengkel tujuan mereka malah tutup. There's not another repair shop nearby? Dengan senang hati dan mengajak The Millers camping bersama sambil menunggu bengkel buka besok pagi. Karena tidak punya pilihan, The Millers pun mengiyakannya. Malam harinya, saat camping di hutan, mereka mengisi kekosongan itu dengan bermain kuis bersama. It's a big dick. I see it. Of course, it's very clear, but see, it was up. Selain itu, Kenny terlihat mulai mendekati Melissa. Tanpa sepengetahuannya, David, Casey, dan Rose mengamati pergerakan itu. Ibarat bapak ibu lagi mergokin anaknya untuk kencan pertama kali. Kenny dan Melissa pun cepat akrab sampai akhirnya Melissa mengirim kode untuk mengajak Kenny adu jigong. Namun sayangnya, bocah beralis Nike itu salah meresponnya. Saat Casey bertanya alasannya mengapa ia menolak adu jigong itu, dengan polos Kenny mengaku bahwa ia belum pernah berciuman. Goblok. Tanpa ragu, Casey langsung mengajarinya cara cipokan. Dan di tengah pengajaran itu, Rose juga datang dan tak mau kalah memberikan pelatihan pada Kenny. Aku juga pengen. Kamu takut tante? Setelah itu, Kenny mempraktikkan ajaran Rose pada Casey. Dan begitu pula sebaliknya. Iya, pemuda ini menang banyak. Pemuda ini menang banyak banget. Sialnya, Melissa tiba-tiba datang dan langsung kecewa pada Kenny. Siapa yang tidak panik melihat Syaka. Slap. Keesokan harinya, Dan mengantarkan keluarga David ke bengkel van mereka dan meninggalkannya karena van itu sudah jadi. Tapi ternyata di bengkel itu sudah ada Pablo yang langsung mengancam untuk membunuh David dan keluarganya. Karena khawatir keluarga jadi-jadiannya dibunuh, David malah membongkar rahasianya. Ia memperkenalkan diri sebagai David, gembong rumput Bob Marley kelas bawah. Kenny sebagai tetangganya yang masih bau kencur, Casey sebagai anak pang, dan Rose sebagai penari striptis. Mendengar kata striptis, Pablo langsung meminta Rose menari depannya. Dan tanpa ragu, Rose langsung menunjukkan kebolehannya. Meski sudah setengah kebaya, kecantikan dan lekuk tubuh Rose masih berhasil merebut perhatian bocah kencur seperti Kenny juga.
Meski sulit, David berusaha fokus untuk menyerang Pablo yang sedang lengah. Untung saja Ross berhasil mengalihkan Pablo sehingga David bisa mengajak keluarga jadi-jadiannya melarikan diri. Berkat setir ugal-ugalannya Kenny, mereka berhasil melarikan diri. Namun sialnya, biji Kenny berhasil dicaplok tarantula yang ada di van mereka. Doggy, it hurts so much. Hey, settle down, man. Dan akhirnya, David membawa Kenny ke rumah sakit. Atas anjuran dokter, mereka harus mengobati Kenny beberapa jam. Dan di rumah sakit itulah, Casey tidak sengaja berkenalan dengan pria tengil yang langsung mengajaknya berkencan. Pria itu bernama Scotty. Sebelum membawa Casey pergi, Scotty diberondol pertanyaan oleh Ross dan David. Seolah-olah mereka ini orang tua yang sedang menyeleksi pacar anaknya. Talk about something. Not one regret, huh? Usai berkencan, Casey, Ross, dan David menjemput Kenny di rumah sakit. Di sini David terlihat terburu-buru mendorong Kenny. Ross dan Casey pun memarahinya dan keluarga itu terlibat adu mulut. Running around like a crazy Then go hop up, buddy. Here we go. Come on. What the hell's wrong with you? Tiba-tiba saja, tanpa sengaja David mengatakan tidak akan merelakan $500.000 hilang hanya karena Kenny, mengingat waktu misinya tersisa 4 jam lagi. Ross dan Casey pun terkejut karena ia hanya dijanjikan $30.000, tapi Kenny lebih terkejut lagi karena ia sama sekali tidak dijanjikan uang, melainkan seorang volunteer. Dan mungkin scene ini gak asing ya, karena ini biasa jadi meme kayaknya nih. Lanjut, karena kesal, Casey memilih pergi. Sedang David yang dikejar waktu juga memilih pergi meninggalkan Ross dan Kenny yang bimbang. Di tengah perjalanan, tidak sengaja David memutar lagu yang sering ia nyanyikan bersama keluarga jadi-jadiannya. Hal ini sontak membuatnya throwback dengan peristiwa beberapa hari belakangan. Di tempat lain, Casey sedang curhat pada Scotty bahwa perjalanannya selama ini sangat menyenangkan dan membuatnya merasa memiliki keluarga. Namun Scotty tidak peduli, dia malah fokus dengan serabi lembut Casey. Untung saja ada Ross yang langsung mengajarnya. Mampus. Saat itu tiba-tiba saja David langsung menyusul mereka. Dia menceritakan betapa kesepiannya dia menempuh perjalanan sendirian. David juga mengaku sangat merindukan keadaan mereka di mobil dan mengajak mereka kembali ke perjalanan sambil bertekuk lutut. Saat menuju van, lagi-lagi The Millers bertemu Eddie dan Melissa. Namun Melissa mengatakan ke Kenny bahwa dia merasa ragu setelah melihat Kenny bercipokan dengan adik dan ibunya sendiri. Siapa yang tidak? Saya. Kenny yang mulai kehilangan harapan Melissa tiba-tiba membongkar bahwa mereka adalah keluarga jadi-jadian yang sedang bertugas menyelundupkan rumput Bob Marley. Eddie dan Melissa tentu terkejut. Namun keterkejutan itu langsung hilang saat Bob muncul tepat di belakang David. Untung saja ada Don yang langsung mengajar Bob sampai pingsan. Namun tiba-tiba Pablo datang dan menyandra Melissa, tapi ia langsung melepaskannya karena salah sasaran. Untung saja di tengah ancaman itu, David berhasil mengonter-attack Pablo, dan dengan bantuannya Don, ia berhasil melumpuhkannya. Meski ketahuan sebagai pengedar, Don tetap membiarkannya pergi. Keesokan harinya, David mengantarkan pesanan rumput Bob Marley itu pada Brad. Brad pun sangat gembira, apalagi dia sebenarnya tidak berminat membayar David. Nah, tepat saat itu juga, Don dan gerombolannya datang menyerbu Brad. FBI, open up! Rupanya David telah bekerja sama dengan Don karena dengan begini semua tuntutan atas dirinya akan dihapuskan. Dan pada akhirnya kita akan melihat Casey, David, Ross, dan Kenny kini tinggal dalam satu atap. Layaknya sebuah keluarga masa kini, mereka juga senang merawat tanaman mahal untuk demi menyongsong kehidupan kedepannya.